Shalom saudara-saudara, selamat sore, berjumpa kembali dalam pelayanan online di ibadah tengah minggu House of Glory Indonesian Church, Norwalk, Covina, dan Highdeser. Senang berjumpa dengan saudara. Terus doa kami, doa saya, Tuhan kiranya terus memelihara kita, menjaga kita di tengah-tengah pandemi yang masih ada. Kita terus dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Mari sebelumnya kita memulai persekutuan tengah minggu sore hari ini, kita naikkan dulu satu pujian kepada Tuhan yang berkata, "Ku bersyukur padamu, oh Yesus, karena pertolonganmu yang senantiasa ada buat kita." Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengambung, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Dari awal saudara-saudara kita nyanyikan lagi. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menyambut, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kasih setiamu kekal, kasih setiamu selama-lamanya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami kepunyaanmu, Engkau terus memelihara kami. Lewat segala pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup kami, Engkau berdaulat dan Engkau mampu memelihara kami. Sebentar mau mendengar firman-Mu, mari Roh Kudus Engkau bekerja, membukakan hati kami, agar kami boleh mengerti, bahkan lebih dari itu kami dimampukan melakukan firman-Mu. Berfirman bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab saudara yang terdapat dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara memperhatikan kelopak mata, sekali lagi, kalau saudara memperhatikan kelopak mata kita, saudara-saudara, saya ingin bicara sedikit tentang kelopak mata ya. Secara alami saudara-saudara, kelopak mata itu melindungi mata kita dari bahaya. Kalau ada sesuatu, ada bahaya, kelopak mata ini akan otomatis menutup atau memproteksi gitu ya. Saudara-saudara, dia berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya. Dia membantu menghilangkan kotoran atau debu yang ada di mata melalui kedipan. Ketika seseorang berkedip, ada sesuatu kotoran yang tidak dibersihkan. Kelopak mata juga saudara-saudara mencegah keringat.
masuk ke dalam mata. Kelopak mata mencegah supaya keringat nggak masuk ke mata. Kelopak mata juga itu berfungsi untuk melumasi biji mata dan menjaga agar mata tetap sehat. Saat kelopak mata tertutup, saudara-saudara, mata pun beristirahat. Saudara-saudara, kelopak mata ini bisa menjadi gambaran tentang kasihnya Allah. Kasih Allah yang senantiasa memelihara anak-anaknya dari bahaya. Dengan penuh cinta kasih dia ready, dia siap dan selalu siap untuk menolong anak-anak kekasihnya, kepunyaannya. Dengan penuh cinta kasihnya dipelihara. Saat saudara berkedip, mungkin pada saat itu adalah bijak kalau kita mengingat untuk bersyukur kepada Allah atas pertolongan dan perlindungannya kepada kita. Nah, saudara-saudara, pokok pengajaran dalam surat Filipi ada 3 minimal. Yang pertama, ancaman akan perpecahan, ancaman akan ajaran-ajaran sesat, dan yang ketiga, bersukacita di tengah penderitaan. Nah, poin yang ketiga ini, saudara-saudara, yang hendak ingin saya bicarakan kepada saudara sekalian. Dalam surat Filipi ini, Paulus mau menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seorang pemberita Injil yang harus mengalami banyak kesulitan karena pemberitaan Injil. Bahkan harus didera, dipenjara karena Kristus. Dia menceritakan ini, pengalaman pribadinya dalam surat Filipi ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dalam surat Filipi ini, Rasul Paulus hendak menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seorang pemberita Injil yang harus mengalami banyak kesukaran dan penderitaan karena pemberitaan Injil. Dia harus didera, bahkan dia harus dipenjara karena Kristus. Dan surat ini pun keluar saat Rasul Paulus berada di dalam penjara. Saudara-saudara, namun sesuatu yang menarik, saudara-saudara perhatikan, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi tawar hati. Bahkan di situ dikatakan ia masih dapat bersukacita karena Injil itu mendapat kemajuan. Banyak orang-orang dalam penjara menjadi percaya kepada Kristus setelah mereka mendengar Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, secara khusus dalam Filipi pasal yang keempat ini, Paulus hendak berterima kasih kepada jemaat Filipi yang meskipun secara ekonomi mereka bukanlah jemaat yang kaya, mereka adalah jemaat rata-rata secara ekonomi, namun mereka ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil lewat Rasul Paulus. Mereka peduli akan pekerjaan Tuhan, mereka peduli akan pelayanan, dan ini yang mau Rasul Paulus katakan secara khusus. Dia hendak berterima kasih di pasal yang keempat ini, saudara-saudara. Paulus mendoakan mereka. Di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat itu berkata, segala keperluan, saudara-saudara. Buat mereka yang mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaannya, saudara-saudara, jangan takut, karena firman Tuhan berkata segala keperluanmu jasmani dan rohani akan Tuhan cukupi, akan Tuhan penuhi seturut dengan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Apapun keperluanmu, itu kata firman Tuhan, segala keperluan. Mungkin engkau sekarang sedang memerlukan penghiburan, mungkin sekarang engkau sedang memerlukan kekuatan, engkau perlu kesabaran, engkau perlu kesehatan, engkau perlu kesembuhan dari sakit, engkau perlu kedamaian, sukacita dan sebagainya, saudara-saudara. Tuhan sanggup menyediakan buat orang-orang yang mengasihinya. Itu kata firman Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi pekerjaannya dalam segala keterbatasan mereka, namun mereka punya kerelaan hati untuk melayani Tuhan dan sesama. Rasul Paulus berkata, segala keperluanmu akan dipenuhi oleh karena kemuliaan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini di tengah-tengah pandemi yang masih melanda? Saudara-saudara, apa yang kau perlu? Datang kepada Tuhan dalam segala keterbatasanmu. Ketika hatimu ingin mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan segala keperluan kita akan Tuhan cukupi. Luar biasa. Saudara, serahkan kekhawatiranmu, serahkan keraguan-raguanmu kepada Tuhan, karena Ia yang sanggup menolongmu. Saudara-saudara,
Tuhan Yesus itu, Allah kita itu bukan hanya Allah yang mencipta alam semesta, tapi dia juga Allah yang memelihara. Waktu dia menciptakan langit dan bumi tidak dibiarkan begitu saja berjalan dengan sendirinya. Tidak, Tuhan memelihara, Tuhan under control, Tuhan terus mengikuti dan menjaga, memelihara. Tuhan itu bukan seperti seorang pembuat jam yang setelah membuat jam lalu dibiarkannya bergerak sampai nanti kelak mati sendiri. Tidak seperti itu, tapi dengan penuh kasih Allah yang telah mencipta itu akan terus memelihara ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah manusia, termasuk COVID-19 ini, saudara-saudara, ini terjadi menurut seizinnya Tuhan dan dalam penguasaannya Tuhan, karena Dia berkuasa atas alam semesta. Pada saatnya nanti, dalam hikmat dan waktunya Tuhan, Dia akan bertindak dan akan menghentikan persoalan dan penderitaan yang dialami oleh manusia, termasuk COVID-19 yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Dia akan memenuhi segala keperluan kita, itu kata Filipi pasal yang keempat. Percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Pemeliharaannya itu lebih ajaib dan mulia dari sekedar kesulitan-kesulitan kita sekarang ini. Buat orang-orang yang mengasihinya, maka Tuhan senantiasa menyediakan pertolongannya kepada kita. Dia memelihara engkau. Saya ingin mengakhiri renungan sore hari ini dengan sebuah kisah. Di Chicago, saudara-saudara, ada seorang janda tua yang miskin. Janda itu miskin. Dia punya seorang anak yang masih kecil, yang punya keterbelakangan mental, saudara-saudara. Namun luar biasanya, saudara, wanita ini, si ibu ini, dia selalu punya senyum di bibirnya. Dia selalu ceria, saudara-saudara. Selalu aja ada senyum di bibirnya dengan iman yang penuh kemenangan. Dia punya moto begini: Allah akan mencukupi. God will provide, kata dia. Allah akan mencukupi. Meskipun dia banyak ketemu dengan kesukaran-kesukaran, selalu saja dia bisa tersenyum dan bersyukur, punya iman yang berkemenangan. Satu hari, saudara-saudara, artritis kronis itu membuatnya terbaring di tempat tidur dan tidak berdaya. Sekelompok anak-anak Tuhan dari gereja coba datang untuk memberikan penghiburan, tapi justru mereka terheran karena mereka mendapati wanita ini nggak depresi. Dia tenang, dia bisa dengan sukacita melalui kesukaran-kesukarannya. Lalu mereka bertanya, apa yang Anda akan lakukan sekarang? Engkau dan anakmu, apa yang akan kau lakukan? Sekarang kau terbaring. Sekali lagi dia terus bicara, the Lord will provide. Allah akan mencukupi, katanya. Lalu saudara-saudara, singkat cerita, si ibu ini meninggal dunia. Dimakamkan. Ada banyak pertanyaan. Bagaimana sekarang dengan anaknya yang terbelakang mental ini? Ketika tetangga, teman-teman pulang dari pemakaman, menemani ini anak ke rumahnya. Ini anak begitu bangga menunjukkan koleksi perangko di amplop. Ada begitu banyak amplop-amplop yang belum terbuka, yang ada perangkonya, itu dikoleksi sama dia. Surat-surat yang datang, yang diberi, yang ditujukan ke mamanya, itu semua dikoleksi. Perangko-perangko itu dia begitu bangga, dia ceritakan kepada orang-orang yang berkunjung. Ketika orang-orang yang concern terhadap anak ini coba memperhatikan perangko-perangko atau amplop-amplop itu, ternyata mereka dapati di dalam amplop-amplop yang belum terbuka itu, ketika mereka buka, terdapat berisi pemberian yang luar biasa. Ada cek, ada cash yang jumlahnya lebih dari cukup untuk membiayai anak ini seumur hidupnya. Luar biasa, saudara-saudara. Ketika kita meletakkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita akan tercengang-cengang melihat jalan ajaib yang Tuhan buat dalam kedaulatannya untuk memelihara engkau dan saya. Biarlah firman Tuhan sore hari ini menguatkan kita
pemeliharaan Tuhan lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih buat firman yang kami dengar. Kau adalah Allah yang menyediakan bagi kami. Ajar kami untuk menaruh semua persoalan, kesulitan, bahkan pertanyaan-pertanyaan kami kepada Tuhan. Meletakkan semua keraguan, kekhawatiran kami kepada Tuhan Yesus saja. Sebab Engkau sanggup memelihara, Engkau sanggup memenuhi segala yang kami perlu, itu janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara bernyanyi lagu penutup sebelum saya mengakhiri semua ini. Kita nyanyi dulu satu lagu, Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saudara-saudara, saya ingin mengumumkan beberapa hal untuk jemaat House of Glory khususnya, bahwa kita akan terus beribadah. Hari Minggu jam 10 pagi ada ibadah online lewat YouTube Premier. Saudara, mari siapkan waktu jam 10 pagi, itu bisa kita putar. Buat saudara yang ada halangan tidak bisa ikut jam 10, setelah jam 10 saudara bisa menikmati ibadah. Kiranya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara-saudara, berita duka cita atas nama gembala, seluruh pengurus House of Glory Indonesian Church Norwokofina dan High Desert, menyampaikan turut berduka cita atas kepulangan ke rumah Bapa di sorga Om Yusuf Lee persis hari ini jam 1 siang tadi pagi. Tentu keluarga sangat berduka, kita semua menghaturkan turut berduka cita. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Berdoa terus buat saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah tubuhnya. Biar Tuhan pelihara, Tuhan beri kekuatan, kesembuhan juga khususnya untuk saudara Yakobus Tanamal yang terus kita doakan supaya dia boleh pulih dari sakit yang dialami. Demikian saudara-saudara pengumuman. Sampai berjumpa kembali dalam pelayanan online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.